Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, Rafa akan melanjutkan cerita dari series terakhir The Hobbit yang berjudul The Hobbit: The Battle of the Five Armies. Series ini masih akan menceritakan Thorin Oakenshield dan yang lainnya, di mana di series sebelumnya telah diceritakan bahwa mereka sudah berhasil merebut tanah kelahirannya dari Sang Naga. Sementara itu, Gandalf dikurung di Dol Guldur dan terungkap fakta bahwa sang pemilik cincin telah kembali. Di sisi lain, Legolas, Tauril, dan sisa kurcaci yang ada di kota danau terpaksa harus menghadapi ramalan kemarahan sang naga yang akan segera terjadi. So, bagaimana keseruan series terakhir dari film ini? Penasaran dengan alur ceritanya? Ini dia recap series The Hobbit: The Battle of the Five Armies, The Final. Film ini diawali dengan kemarahan sang naga yang sebelumnya telah diramalkan oleh para leluhur. Tauril, sisa kurcaci, dan anak-anak Bard berusaha menyelinap untuk menyelamatkan diri dari tempat itu. Di sisi lain, Bard yang sebelumnya ditahan oleh Banserpa Wali Kota juga sedang berusaha demi bisa keluar dari penjara itu. Setelah mendapatkan sebuah ide brilian, akhirnya ia bisa keluar dan langsung mengambil sebuah panah untuk bergegas pergi menuju sebuah menara di sana. Setibanya di sana, Bard langsung melesatkan panah-panahnya itu dengan berharap bisa membunuh sang naga. Namun ternyata panah itu gak bisa nembus kulit naga yang sekeras baja nih guys. Beberapa saat kemudian anaknya yang bernama Ben menyusulnya dengan membawa sebuah panah bernama panah hitam. Biar kalian gak salah dengar, jadi panah hitam ini merupakan satu-satunya panah yang mampu membunuh sang naga. So, buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut tentang panah hitam ini, semuanya ada di series kedua dan linknya ada di deskripsi. Di saat panah Bard habis dan di saat anaknya itu sampai di atas menara, ternyata mereka mendapatkan serangan yang gak terduga nih guys. Hingga anaknya itu hampir aja jatuh dan mukanya itu benar-benar kayak orang takut banget. Namun meskipun begitu, Bard tetap gak akan menyerah walaupun panahnya itu juga udah patah. Kemudian Bard kembali bangkit, menancapkan kedua panahnya yang patah dan menggunakan anaknya sebagai tumpuan. Dan di saat sang naga kembali menyerang menara itu, di saat itulah Bard melepaskan panahnya dalam hitungan 3, 2, 1. Dan pada akhirnya Bard benar-benar berhasil membunuh sang naga nih guys. Di keesokan harinya, Kili dan sisa kurcaci yang berhasil bertahan kembali melanjutkan perjalanannya. Sementara Bard yang berhasil membunuh sang naga, ia pun dianggap sebagai pahlawan nih guys. Namun gak lama setelahnya muncullah Alfrich, Banserpa Wali Kota yang sebelumnya sangat membenci Bard dan mengurungnya di dalam penjara. Ia justru memuji-mujinya. Karena hal itu, ia pun langsung jadi bulan-bulanan semua penduduk di sana. Kembali ke para kurcaci, yang mana ketika mereka baru saja sampai di Erebor, mereka langsung dihadang oleh Bilbo yang mengatakan bahwa Thorin kini telah berubah karena ambisi jahat dari B. Arkenstone itu. Jadi sedikit penjelasannya, B. Arkenstone adalah batu permata yang menjadi puncak kekayaan Erebor. Dan batu itu sebenarnya sekarang ada di Bilbo, namun karena Thorin telah berubah, jadi Bilbo tetap gak mau ngasihin batu itu karena ia takut Thorin bakalan makin gila. Di tempat lain, Legolas yang sebelumnya terlibat perkelahian di kota danau kini mulai khawatir karena ia menyadari bahwa para orc itu berasal dari Gundabad, dan ketika ia mengingat sebuah pesan dari salah satu orc yang sebelumnya ditangkap, ia pun langsung pergi ke sana. Malam harinya, Gandalf yang sebelumnya dikurung di Dol Guldur kini mulai diselamatkan oleh teman-temannya.
Namun dalam penyelamatannya itu ternyata mereka harus melawan Sauron dengan wujudnya yang berupa 9 bayangan. Setelah Gandalf dibawa pergi, 9 bayangan itu bersatu dan mengatakan bahwa dunia akan hancur karena perang akan segera terjadi. Setelah mengatakan itu, ia pun dikalahkan. Esok harinya, Gandalf berpamitan kepada rivalnya itu dan mengatakan, "Panggillah semua teman kita karena perang akan segera terjadi." Mendengar hal itu, rivalnya itu pun memberikan tongkatnya sebagai simbol keberuntungan nanti. Di kerajaan Erebor, Thorin yang telah mengetahui bahwa penduduk kota danau berpindah ke kota Dale, ini mulai membangun kembali gerbang utama karena ia khawatir nantinya penduduk tersebut akan pindah ke dalam kerajaan Erebor. Dan sejauh ini memang dapat disimpulkan bahwa sikap Thorin memang benar-benar telah berubah. Keesokan harinya, Bart yang baru bangun dikejutkan dengan pasukan emas kerajaan Woodland yang memenuhi semua jalan di sana. Dan ternyata mereka memberikan bantuan nih guys. Setelah itu, Bart pergi menuju Erebor untuk menagih janji Thorin sebelumnya. Nah, janji Thorin sebelumnya itu adalah janji untuk membagikan sebagian harta kerajaan kepada rakyat kota danau. Namun ternyata saat Bart mendatanginya dan berusaha merundingkannya, Thorin gak mau nepatin janjinya itu. Mendengar hal itu, Bart pun mengatakan, "What of your conscience? Does it not tell you our cause is just?" Beberapa saat kemudian, seekor gagak terbang meninggalkan Erebor dan sepertinya itu adalah gagak utusan. Dari siapakah itu nanti bakalan terungkap guys. Setelah itu, Bart memberitahu Raja Peri Thranduil mengenai Thorin yang gak mau menepati janjinya. Akhirnya, karena hal itu, keduanya pun sepakat akan melakukan perang di esok hari. Beberapa saat kemudian, Gandalf pun tiba di kota Dale dan ia langsung menemui Raja Peri Thranduil untuk memberitahukan semua fakta bahwa perang akan segera terjadi. Gandalf juga menjelaskan bahwa 9 bayangan itu telah bangkit dan Azog merupakan panglima perangnya. Di malam harinya, sebagai rekan sejati, Bilbo kembali menasihati Thorin kalau ia harus menepati janjinya. Tapi sayangnya Thorin tetap gak mau nih guys. Bilbo yang sangat kecewa kemudian melarikan diri dari Erebor dan ternyata ia pergi menemui Gandalf. Bilbo mengatakan bahwa mereka tak perlu berperang dan sebagai jaminannya ia memberikan biar Arkeston itu kepada mereka. Jadi simpelnya itu biar Arkeston nantinya bakalan menjadi alat tukar dengan apa yang telah Thorin janjikan kepada mereka nih guys. Di lain tempat, Legolas dan Tauril kini mengetahui sebuah fakta baru bahwa ternyata duaan mereka memang benar-benar terjadi. Di malam itu, tepat di hadapan mereka, terlihat satu batalion pasukan Orc bantuan dengan beberapa kelelawar raksasa telah dipersiapkan untuk memenangkan perang yang akan segera terjadi. Keesokan harinya, semua pasukan emas kerajaan Woodland berkumpul di depan Erebor dan Bart mencoba membujuk Thorin untuk menepati janjinya itu sambil menunjukkan batu permata biar Arkeston itu. Melihat hal itu, semua kurcaci pun merasa kaget nih guys. Namun Bilbo yang berada di sana, ia pun menjelaskan bahwa ialah yang memberikan batu itu kepada mereka dan Bilbo mengatakan, "The dwarf I met in Bag End would never have gone back on his word." Setelah itu, Raja Peri pun memberikan dua pilihan terakhir pada Thorin, apakah ia memilih berdamai atau berperang. Dan ternyata Thorin memilih untuk I will have war. beberapa saat kemudian burung gagak sebelumnya kembali, kemudian muncullah sekelompok pasukan kurcaci yang berjuluk Ironfoot. Ya, mereka adalah pasukan Ironhill yang dipimpin oleh sepupunya Thorin bernama Lord Dain. Singkatnya, dalam pengumumannya itu, Lord Dain menyuruh semua pasukan peri untuk mundur atau ia akan membanjiri tanah ini dengan darah mereka.
Mendengar hal itu, Raja Peri pun sangat marah dan akhirnya mereka pun saling berperang nih guys. Let's give these bastards a good hammering. Let's go! Beberapa saat kemudian terdengar suara getaran dari sisi lain gunung yang ternyata itu merupakan sebuah cacing raksasa yang sengaja membuat jalan untuk para orc. Dan setelah itu suara trompet pun meraung yang menjadi pertanda final battle di film ini. Beberapa saat kemudian, Asok yang takjub dengan strategi aliansi pasukan emas Woodland dan Ironfoot, ia pun kemudian mengerahkan para Orc Titan dan membagi dua serangan dengan maksud untuk memecah belah pasukan aliansi itu. Dan akhirnya Thranduil dan pasukan emasnya memilih berperang untuk melindungi kota, sementara pasukan Ironfoot tetap akan berusaha sekuat tenaga mempertahankan kerajaan Erebor. Di dalam Erebor ternyata Thorin justru semakin menggila nih guys. Di saat Dwalin berusaha menyadarkannya, ia malah marah-marah dan mengusirnya dari tempat itu. Namun gak lama setelah itu ketika Thorin berjalan di atas kolam emas yang sebelumnya menjadi jebakan sang naga, ia seolah mendapatkan teguran dan kemudian ia pun tersadar dan kembali menjadi Thorin yang selama ini kita kenal. Will you follow me? Beberapa saat kemudian trompet kembali meraung dan terlihat Lord Dan dan sisa pasukan Ironfoot tetap berusaha bertahan walau faktanya akan sulit memenangkan perang karena kalah jumlah. Namun di saat-saat terakhir itulah Thorin keluar dan menjadikan momen itu sebagai titik balik serta epic comeback dari pasukan Ironfoot yang dipimpin langsung oleh Thorin. Setelah berhasil mengamankan garis pertahanan Erebor, akhirnya Thorin pun bertemu dengan sepupunya itu dan mengatakan bahwa ia akan pergi ke Rivenhill untuk membunuh Asok. Mendengar hal itu, sepupunya pun melarangnya, namun karena tekadnya yang telah bulat, Thorin pun tetap pergi ke sana. Beberapa saat kemudian, ketika Legolas sampai di kota Dale, ia pun mengatakan, mengetahui kalau Thorin pergi ke Rivenhill tanpa pikir panjang, Bilbo pun langsung menggunakan cincin ajaibnya lalu berlari sekuat tenaga untuk pergi ke sana. Namun sayangnya Bilbo sudah terlambat nih guys. Karena Fili yang sebelumnya telah pergi ke sana untuk memata-matai menara itu tertangkap dan langsung dibunuh di depan mereka. Keseruan pun terus berlanjut ketika Legolas dan Tauril menyusul mereka ke Rivenhill. Dan di Rivenhill, satu persatu kurcaci pun harus tumbang nih guys. Di tempat lain, Thorin Oakenshield sang legenda dan Asok sang perusak juga sedang terlibat duel yang sangat sengit hingga pada akhirnya beberapa saat kemudian suara trompet kembali meraung yang menjadi pertanda bahwa pasukan Orc bantuan telah datang. Namun di saat-saat itu juga teman-teman Gandalf datang untuk meratakan pasukan bantuan itu.
Dalam pertarungan ternyata Ahsoka kalah dan tenggelam di dalam es, tapi ternyata itu hanyalah trik semata untuk membuat Thorin gak berdaya nih guys. Dan pada akhirnya Thorin pun menyerah nih guys. Tapi ternyata itu juga merupakan trik semata supaya ia juga bisa membunuh Ahsoka. Keduanya pun tumbang, namun Thorin masih bisa melihat kemenangan atas perang yang telah terjadi. Sebelum Thorin pergi, Bilbo pun sempat menemuinya dan Thorin meminta maaf pada Bilbo atas semua perlakuannya selama ini. Dan setelah itu Thorin pun meninggal. Series ini diakhiri dengan diangkatnya sepupu Thorin sebagai Raja Erebor dan kepulangan Bilbo Baggins ke Bag End. Ending yang sempurna. Secara keseluruhan, series ini cukup memuaskan mengingat final battle-nya yang justru di luar dugaan. Kemunculan pasukan emas Woodland dan keikutsertaan para penyihir di series terakhir ini seakan menjadi jawaban atas semua teka-teki dan pertanyaan-pertanyaan yang timbul sepanjang series pertama hingga terakhir. Bila kalian penggemar film fantasi rasanya belum lengkap jika kalian belum menonton spoiler film ini. So, itulah recap series terakhir film The Hobbit. Terima kasih telah menonton dan see you di next video. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Semoga video yang kami sajikan itu berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, cepetan buruan subscribe ya. Oke, terima kasih.